Hai semua, ketemu lagi di kelas online Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang profesionalisme di bidang IT. Apa saja pembahasannya? Mari kita mulai pertemuan hari ini dengan melihat tantangan dan juga hambatan yang ada dalam profesionalisme di bidang IT. Tantangannya yang pertama adalah penguatan keilmuan yang harus didukung dengan adanya pendidikan dan pelatihan sebelum melaksanakan sebuah profesionalisme tentunya. Kemudian penguatan profesi dengan riset dan juga praktek. Jadi tidak cukup hanya sekedar teori, membaca, mengambil referensi semacam itu, tapi juga mempraktekannya secara langsung di lapangan dengan kasus-kasus yang ada. Yang ketiga adalah pengembangan kemampuan secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Jadi tidak cukup hanya setelah selesai kuliah atau mengikuti sebuah kursus mempraktekannya saat itu, tapi lalu setelahnya tidak dikembangkan. Jadi tetap perlu dikembangkan secara terus-menerus. Nah, hambatannya beberapa di antara kita yang mengaku sebagai seorang profesionalisme di bidang IT terkadang menganggap profesi ini hanya sekedar sambilan. Ada pekerjaan lain yang juga harus dilakukan. Itu yang terkadang menjadi hambatan sehingga profesionalismenya menjadi berkurang atau kurang maksimal, ya. Kemudian norma dan juga kode etik khususnya di bidang IT memang belum terlalu jelas atau terdefinisi dengan baik, ya. Kemudian apa penyebabnya? Kenapa kode etik ini masih samar atau bahkan mungkin belum diketahui oleh semua profesional di bidang IT, yaitu karena memang organisasi profesionalnya sendiri yang memang belum banyak, ya, atau belum ada yang menangani secara khusus tentang kode etik untuk profesional di bidang IT, ya. Nah, sebelum kita melangkah ke profesionalismenya apa saja, maka kita harus melihat kompetensinya apa saja sih di bidang IT itu, ya. Setidaknya ada 3 pembagian besar di kompetensi bidang IT. Yang pertama adalah keterampilan pendukung, ya, kemudian keterampilan pengguna dan juga pengetahuan di bidang IT. Untuk keterampilan pendukung solusi, ini kita bisa melihat tanggung jawab utamanya sebenarnya biasanya di instalasi, pemasangan dan juga konfigurasi, ya, setting awal baik itu untuk OS operating system mau Linux mau Windows atau yang lainnya. Kemudian untuk server, untuk mail server, web server dan lainnya, ataupun juga untuk pemasangan instalasi dan konfigurasi hardware maupun software, ya. Ini biasanya beberapa teman yang teknisi misalnya seperti itu, mereka yang biasanya menginstalasi dan mengkonfigurasi hardware maupun software. Nah, itu termasuk dalam kompetensi di bidang IT yang pertama. Kemudian yang kedua, keterampilan pengguna. Nah, ini hampir semua di antara kita, walaupun mungkin tidak spesifik, ya. Yang pertama, operator hardware, ya. Hampir semua di antara kita tentunya bisa mengoperasikan komputer perangkat kerasnya, ya. Lalu yang lebih spesifik mulai masuk untuk menjadi admin ataupun manage, ya, mengelola sebuah database, jaringan dan lainnya. Kemudian ada juga nih yang suka membuat, ya, kreator, ya, membuat aplikasi berbasis multimedia, apakah itu dalam basis Android, desktop maupun yang lainnya, ya. Itu termasuk keterampilan pengguna. Lalu kompetensi yang terakhir adalah di dalam hal pengetahuan, ya, baik itu tentang hardware, software, telekomunikasi dan lainnya yang terkait dengan teknologi informasi, ya. Bisa juga pengetahuan di bidang bisnisnya, ya, e-bisnis, digital marketing dan lainnya termasuk dalam kompetensi pengetahuan di bidang IT, ya. Nah, kita mulai masuk semakin detail untuk kelompok-kelompoknya, ya. Yang pertama, kelompok bidang IT dalam hal software atau perangkat lunak, ya. Tugas dan tanggung jawabnya adalah merancang, mendesain sebuah software, menganalisa, ya, dan juga menerapkannya, mengimplementasikannya dalam wujud nyata yang bisa digunakan, ya. Contoh profesinya ada sistem analis, ya, ini yang
tugas tanggung jawab utamanya menganalisis data, ya, kinerja dari sistem itu di sistem analis. Kemudian programmer ini yang merancang, ya, mendesain sebuah software. Kemudian web designer ini juga bisa masuk dalam designer ataupun juga nanti dalam tahap implementasinya, ya. Kemudian kelompok bidang IT dalam hal perangkat keras atau hardware, ya, tugas utamanya merawat, ya, maintenance, kemudian mencari kesalahan ataupun kegagalan sistem, troubleshooting, ya. Lalu kalau memang ada yang perlu diperbaiki maka melakukan perbaikan atau repairing, ya. Contoh profesinya ada technical engineer, network engineer, dan juga technical support, ya. Kadang ketika ada perangkat yang rusak maka seorang teknisi, ya, ataupun seorang technical support akan membantu untuk menyelesaikan permasalahannya, dicari kegagalan sistemnya di mana lalu diperbaiki, ya. Itu yang dilakukan kelompok bidang IT hardware. Kemudian kelompok bidang IT yang ketiga adalah operasional, ya. Tugas utamanya tentunya mengoperasikan, ya, melakukan pengaturan dan juga mengelola, ya, ketika perangkat komputer tersebut dijalankan, ya. Contoh profesinya ada EDP operator, ya, operator untuk electronic data processing, ya, data digital yang diproses, ya, oleh EDP operator ini. Kemudian sistem administrator, admin system, dan juga MIS director, ya, Management Information System Director. Ini yang bertugas untuk mengoperasikan, ya. Kemudian kelompok bidang IT yang keempat adalah di bidang bisnis. Ini tugasnya adalah mengobservasi, ya, bisa dengan survei, bisa dengan interview, ya, bisa dengan kuesioner dan lainnya untuk mengetahui kebutuhan konsumen apa saja, ya. Lalu nanti bisa diterapkan dalam perencanaan, ya, business planning, ya, mau membuat produk seperti apa, mau dipasarkan seperti apa. Dan juga nanti development, pengembangan dari bisnis IT itu sendiri, ya. Contoh profesinya ada business intelligence, ini yang mencari data, ya, tentang bisnis di dunia IT, ya. Kemudian product manager, manajer yang bertanggung jawab penuh mulai dari desain produk sampai pemasarannya. Dan juga contoh lain adalah SEO spesialis, ya, seorang ahli di bidang IT khususnya dalam search engine optimization, ya. Optimization berarti dioptimalkan pencariannya di search engine. Jadi ketika kita mencari produk tersebut langsung bisa muncul paling atas. Nah, itu tugasnya SEO spesialis, ya. Kemudian untuk pembagian pekerjaannya sendiri, ya, ada model yang diperkenalkan oleh Southeast Asia Regional Computer Confederation (SEARCC), ya. Ini konfederasi komputer di area Asia Tenggara, ya, telah membuat pembagian pekerjaan di bidang IT dalam dua dimensi. Kalau teman-teman lihat dalam tabel ini, ya, untuk kolom dari kiri ke kanan itu berdasarkan jenis pekerjaannya. Ada 5 setidaknya yang diatur oleh SEARCC. Ada programmer, sistem analis, project manager, instruktur, dan spesialis, ya. Kemudian untuk barisnya itu berdasarkan tingkat keahlian. Ada yang sifatnya sudah independent managing, ini yang levelnya sudah lebih tinggi. Kemudian yang di tengah-tengah ada moderately supervised, dan yang paling dasar, ya, yang baru awal pemula itu masuk dalam supervise, ya. Kita lihat untuk pembagiannya. Yang pertama berdasarkan level pekerjaannya, ya. Jadi kalau levelnya mulai dari yang pemula, yang pengalamannya baru mulai bekerja 0 sampai 2 tahun, itu masuk kategori supervise atau terbimbing. Bisa juga dikatakan pemula, ya. Maka profesional di kategori ini memang masih memerlukan pengawasan dan juga petunjuk dari seniornya, atasannya, ya, untuk bisa melaksanakan pekerjaan, ya. Kemudian di tingkat selanjutnya ada moderately supervised atau madya, ya. Ini pengalamannya rata-rata 3 sampai 5 tahun sudah bekerja. Untuk tugas-tugas kecil bisa dilakukan sendiri, ya, tapi untuk beberapa tugas besar yang khususnya masih membutuhkan bimbingan, ya, masih tetap perlu diawasi dan diberikan petunjuk oleh atasan atau seniornya, ya. Dan level tertinggi adalah yang mandiri atau independent managing. Ini biasanya
sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun, ya, dapat mengerjakan tugasnya secara mandiri dan sudah tidak perlu pengawasan, ya. Ini setidaknya 3 level yang ada dalam 5 jenis pekerjaan, ya. Dari 5 jenis pekerjaan yang diatur oleh CRCC, ya, ada 4 yang menggunakan 3 level tadi. Lalu yang terakhir untuk kategori spesialis ini memang hanya 1 level, yaitu di level managing. Karena untuk menjadi seorang spesialis memang membutuhkan waktu yang cukup lama, ya, pengalaman, keahlian yang memang membuatnya sudah berada di level managing atau independen, ya, jadi bisa melakukan tugasnya secara mandiri. Nah, 4 yang lainnya masih mengikuti 3 level sebelumnya. Yang pertama adalah programmer, ya. Ini mulai melaksanakan perencanaan, desain, melakukan pemrogramannya dan juga menerapkannya, implementasi dalam sistem, ya. Jenis pekerjaan yang kedua adalah sistem analis, ya. Dari perancangan programming yang dilakukan oleh programmer ini dianalisa oleh seorang sistem analis. Kemudian bila mana diperlukan redesign, koreksi, revisi, maka akan diberikan rekomendasi oleh sistem analis ini, ya. Kemudian project manager ini yang berkewenangan penuh dalam keseluruhan project, ya, mulai dari perencanaan sampai implementasi, analisis, koreksi di tengahnya, ya, bahkan nanti sampai mungkin berhadapan langsung dengan konsumen, ya, ataupun customer yang membutuhkan jasa, ya, untuk pekerjaan ini, project ini, ya. Project manager mengelola keseluruhan project, ya, termasuk perhitungan finansial, keuangan dan lainnya, serta pengambil keputusan, ya, bila mana diperlukan untuk mengambil sebuah keputusan penting, maka yang berhak adalah project manager, ya. Kemudian instruktur ini memberikan pelatihan, pengarahan dan bimbingan, ya, masuk dalam, kalau di awal tadi lebih ke bidang pengetahuan, ya, pengetahuan bidang IT, ya. Dan yang terakhir adalah spesialis. Ini memang punya tugas khusus sesuai spesialisasi masing-masing. Kita coba lihat spesialisasinya apa saja, ya. Memang dituntut yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu dan memiliki pengalaman setidaknya di atas 5 tahun, ya. Ada spesialis di bidang komunikasi data, ya, kemudian keamanan database. Kalau sekarang mulai ada muncul kasus tentang keamanan data, nah di sini diperlukan seorang spesialis di bidang database security, ya. Dan beberapa spesialisasi yang lain, ya, bisa dicek ke bawah, ada quality assurance, IS audit dan lainnya, ya. Kemudian di Baik, untuk materi selanjutnya di profesionalisme IT adalah tentang sertifikasi, ya. Kenapa sertifikasi ini menjadi penting untuk seorang profesional IT, ya? Karena sertifikasi ini adalah bentuk pertanggungjawaban seorang profesional dan sekaligus pengakuan dari pemerintah maupun organisasi profesi bahwa memang seorang ini dikatakan berkompeten, ya, atau memiliki keahlian di bidang IT, ya. Secara lembaga, ya, sertifikasi ini juga merupakan sebuah standarisasi profesi sekaligus lambang dari profesionalisme bagi seorang profesional, ya. Ketika kita mendapatkan sertifikasi profesi, maka kita dianggap sudah memenuhi standar untuk bisa dikatakan sebagai seorang profesional bidang IT, ya. Maka manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari proses sertifikasi ini adalah yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang profesional, ya. Semakin banyak profesional yang memiliki sertifikasi, maka tim tersebut, ya, atau perusahaan tersebut dikatakan sudah memiliki lingkungan kerja yang profesional, karena hampir semua pekerjanya atau mungkin semuanya, ya, gitu, ya,
sudah memiliki standar yang baik. Kemudian adanya pengakuan dari pemerintah maupun organisasi profesi sejenis, ya. Kemudian membuka akses lapangan kerja dengan memiliki sertifikat, kita bisa menambah portofolio di CV kita, ya. Bisa kita ajukan untuk lamaran pekerjaan dan tentunya nanti semakin banyak ruang pekerjaan yang bisa kita masuki, ya. Dan dengan mendapatkan pekerjaan, maka nantinya untuk karir dan pendapatan juga akan otomatis meningkat. Ya. Nah, sertifikasi secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama, sertifikasi yang berorientasi pada produk. Ya, produknya bisa hardware, bisa software. Sertifikasi ini biasanya terkait dengan perusahaan yang membuat hardware atau software tertentu. Contohnya, di sini ada Microsoft, Oracle, Cisco yang mungkin sudah kita sering gunakan novel, gitu ya. Di situ ada berbagai macam hardware maupun software yang sudah dirilis oleh perusahaan tersebut, lalu mereka membuat sebuah standarisasi untuk penggunanya, ya, atau operatornya, standar seperti apa yang bisa dikatakan, ya, sudah baik menurut perusahaan tersebut, ya. Maka muncullah sertifikasi-sertifikasi ini, ya. Sebagai contoh dari Microsoft ada MCDST, MCSE, MCSE gitu ya. Untuk MC-nya sendiri adalah singkatan dari Microsoft Certified. Artinya memang sertifikasi ini dikeluarkan oleh Microsoft, ya. Kemudian ST, SE, SE, DBA itu adalah singkatan untuk keahliannya, ya, kekhususan dari sertifikat yang diambil, ya. Sebagai contoh misalnya ada DBA, ya. DB-nya itu adalah database, adminnya ada administrator, ya. Jadi mereka yang dianggap sudah memiliki keahlian akan diakui oleh Microsoft di bidang di dalam hal database-nya ketika sudah memiliki sertifikat MCDBA. Contohnya seperti itu. Kemudian ada juga yang sifatnya sudah lebih expert, ya, untuk spesialis. Di sini misalnya Office spesialis, ya. Kita mungkin hampir setiap hari menggunakan Microsoft Office. Apakah itu sudah cukup untuk bisa diakui? Ya, silahkan mencoba untuk mengambil sertifikasi Office spesialisnya, ya. Ini yang dari Microsoft. Kemudian di Oracle misalnya ada OCA, OCP, OCM. Di Cisco ada CCNA, CCNP. Nah, OC dan CC-nya ini ataupun di Novell nantinya juga NC, ya. Ini singkatan dari Oracle Certified, Cisco Certified, dan Novell Certified. Kalau S dan M ini adalah SUS, ya. Jadi memang tidak menggunakan novelnya. Ya, tapi ini masih dalam kemudian ada juga yang berorientasi pada profesinya, ya. Ini tidak dikeluarkan oleh perusahaan tapi biasanya oleh asosiasi maupun badan sertifikasi yang terkait dengan profesi tersebut, ya. Sebagai contoh di sini ada sertifikasi oleh ICCP, ya. Ini badan sertifikasi TI di teknologi informasi di USA, ya. Contohnya ada CDP, CCP, dan CSP. Ada juga asosiasi teknologi informasi, ya, di bidang komputer di USA yang namanya CompTIA, ya. Ini mengeluarkan beberapa sertifikasi juga. Ada A+, ini untuk entry level, berarti pemula, ya, untuk computer services, ya, service komputer. Kemudian ada Network Plus, ya, ini yang dalam hal network atau jaringan. Kemudian security, keamanan. HTI atau HTI, ya, Home Technology Installation, ya, instalasi teknologi di rumah, juga ada sertifikasinya sendiri.
dan juga IT Project Management atau IT Project Plus. Ya, ini yang dikeluarkan oleh Komtia. Nah, ini beberapa sertifikasi yang bisa diraih, bisa diusahakan oleh kita semua profesional di bidang IT, ya. Namun tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Ada hambatan-hambatan yang seringkali dialami ketika kita mengambil sertifikasi. Yang pertamanya dari sisi finansial, ya. Untuk biayanya memang masih cukup mahal, ya. Karena standarnya internasional, ini kurang lebih satu sertifikasi untuk proses mengambilnya saja, ya, itu 150 US dollar, ya, baru mengambilnya saja. Di keterangan nomor 3 itu belum tentu lulus, tidak ada jaminan kalau kita sudah bayar pasti lulus, tidak, ya. Ada tantangan ataupun juga seringkali menjadi hambatan ketika kemampuan kita kurang, penguasaan dan pemahaman materinya masih belum memadai, maka ada peluang, ya, ada kemungkinan untuk tidak lulus, ya. Maka yang lulus harus mempersiapkan diri dan memang harus di atas rata-rata standar yang sudah dimiliki, ya. Maka memang harus dipersiapkan untuk sertifikasinya, tidak sedikit waktu, tidak sedikit uang yang dikeluarkan. Maka memang ketika sudah akan mengambil